Halo teman-teman. Di sini Doraemon lagi duduk-duduk santai loh, sambil minum teh jahe hangat sama dua sahabat lama saya, Tom dan Jerry. Kalian tahu ya, di usia senja begini rasanya nggak ada yang lebih enak daripada ngobrolin lagi masa lalu kita yang, wah, penuh petualangan itu. Sering banget kan kita lihat ke belakang terus mikir, coba aja dulu aku begitu, atau seandainya hal itu nggak terjadi. Nah, pikiran-pikiran seandainya ini ya itulah bagian dari kenangan kita. Dan kalian tahu nggak, dalam bahasa Inggris ternyata ada loh cara yang sangat khusus untuk membicarakan semua situasi masa lalu yang mustahil diubah ini. Semacam tata bahasa untuk penyesalan dan pengandaian yang ya nggak akan pernah jadi kenyataan. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Dalam bahasa Inggris, kita sebut ini conditional type 3. Ini tuh alat yang kita pakai buat ngomongin masa lalu yang nggak terjadi, sambil ngebayangin hasil yang beda. Biar jago, kita perlu paham dua bahan utamanya. Yang pertama, past perfect. Rumusnya had ditambah kata kerja bentuk ketiga atau V3. Dan yang kedua, past future perfect, yaitu would have ditambah V3 juga. Anggap aja ini kayak rumus ajaib dari kantong saya. Tapi ini bukan buat mengubah masa lalu ya, tapi cuma buat membicarakannya dengan benar. Inilah dia, formula untuk semua penyesalan dan pengandaian kita. Jadi ini intinya. Dengarin baik-baik ya. The formula is if plus the past perfect clause, comma, then the subject plus would have and the past participle. Saya ulangin ya. If plus past perfect, subject plus would have plus past participle. Gampang kan kedengarannya? Sekarang, ayo kita coba pakai rumusnya. Tom, Jerry, coba deh kita inget-inget lagi beberapa momen dari masa muda kita yang penuh kejar-kejaran itu. Nah, buat teman-teman di rumah, ayo ikut coba juga ya. Tom, dia baru aja menghela napas tuh. Kayaknya dia lagi teringat penyesalan abadinya. Dia seolah bilang, seandainya aku lari lebih cepat, aku pasti udah nangkep Jerry hari itu. Nah, gimana cara ngomonginnya yang benar dalam bahasa Inggris? Betul sekali. Kalimatnya jadi, if I had run faster, I would have caught Jerry that day. Yang seru di sini itu perubahannya. Di klausa if-nya, kata kerja run berubah jadi had run. Itu kondisi di masa lalu yang nggak kejadian. Terus di klausa hasilnya, catch berubah jadi would have caught. Ini hasil yang juga nggak pernah terjadi. Sekarang giliran saya deh. Dulu tuh ada satu hari di mana saya ceroboh banget dan kantong ajaib saya hilang. Wah, Nobita lagi dalam masalah besar waktu itu. Seandainya aku tidak kehilangan kantong ajaibku, aku pasti bisa membantu Nobita dengan gampang. Dan jawabannya adalah, if I hadn't lost my pocket, I would have helped Nobita. Nah, perhatikan bentuk negatifnya di sini. Not lose, itu jadinya hadn't lost. Dan kata kerja help jadi would have helped. Formulanya tetap sama kok, walaupun kalimatnya negatif. Jerry mencicit nih. Sepertinya dia juga punya versi ceritanya sendiri. Seandainya Jerry lebih hati-hati, Tom nggak akan bisa menjebaknya di dapur. Nah, gimana kalau pakai kata kerja to be di kasus ini ya? Nah, ini dia jawabannya. If Jerry had been more careful, Tom would not have trapped him. Jadi, untuk kata kerja to be, bentuk past perfect-nya itu adalah had been. Terus di klausa hasilnya, bentuk negatif not trapped menjadi would not have trapped. Ini bukti kalau aturannya berlaku sama persis, bahkan untuk kata kerja to be. Oh, ini jadi ingat alat-alat dari masa depan yang kadang suka error sendiri. Seandainya alat-alat itu lebih bisa diandalkan, mereka nggak akan rusak pas lagi seru-serunya berpetualang. Jawabannya adalah, if the gadgets had been more reliable, they would not have broken. Kita pakai had been lagi kan? Jadi nggak masalah subjeknya tunggal seperti Jerry atau jamak seperti the gadgets, bentuknya tetap had been. Dan hasilnya would not have broken. Konsisten banget ya? Kalau yang ini sih kenangan klasik, Nobita dan ujiannya. Seandainya Nobita belajar lebih giat, dia pasti sudah lulus ujian 50 tahun yang lalu. Kalimat yang benar adalah, if Nobita had studied harder, he would have passed the exam. Untuk kata kerja beraturan seperti study, kita tinggal tambah ed, jadi bentuk V3-nya studied, makanya jadi had studied. Dan pass juga beraturan, jadinya would have passed. Ini pengamatan yang agak bikin melankolis soal dua sahabat saya ini. Seandainya mereka nggak selalu jadi musuh, mungkin ya, seandainya Tom dan Jerry bukan musuh, mereka pasti sudah jadi sahabat baik jauh lebih cepat. Jawabannya, if Tom and Jerry hadn't been enemies, they would have become best friends. Ini contoh terakhir yang bagus banget. Di sini ada gabungan bentuk negatif dengan kata kerja to be, not be menjadi hadn't been. Dan kata kerja become, yang bentuk fitrinya juga become, berubah menjadi would have become.
Nah, sekarang kita semua udah paham rumusnya kan? Jadi, kita bisa mengungkapkan perasaan kita yang paling dalam tentang masa lalu. Bukan untuk mengubahnya ya, tapi untuk memahaminya. Kadang saya suka mikir, if I had used a better gadget, Nobita would have been more successful. Tapi ya, mungkin juga, justru karena semua kegagalan itulah, dia jadi belajar untuk lebih kuat. Tom mengeong. Dia masih saja memimpikan hadiah terbesarnya itu. If I had caught that mouse, my master would have given me a giant fish. Ya, sebuah impian yang tidak pernah terwujud. Dan pada akhirnya, Tom dan Jerry setuju pada satu hal ini. If we had known how fast time flies, we would have cherished our rivalry more. Itu adalah pelajaran yang mereka bagi bersama sekarang. Jadi, teman-teman, itulah dia conditional type 3. Ini bukan sekedar rumus biasa, tapi cara kita merangkai kenangan, penyesalan, dan juga pelajaran hidup. Jadi, apa pelajaran penting dari obrolan kenangan kita hari ini? Pertama, ingat ya, conditional type 3 is for impossible past situations, sesuatu yang udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Kedua, rumusnya simple. If ditambah past perfect dan hasilnya pakai would have ditambah V3. Ini alat kita untuk membicarakan penyesalan. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa understanding the past, even when you can't change it, helps us appreciate the present. Wah, teh kami udah hampir habis nih. Sekarang giliran kalian. Sambil merenung, coba deh pikirkan. Kalau kalian mengenang masa lalu, cerita seandainya apa yang akan kalian ceritakan pakai rumus yang baru saja kita pelajari. Sampai jumpa di lain waktu ya.